Bagaimana kalau orang dari keluarga mengadakan tahlilan? Ya antum berusaha untuk menasihati. Karena tanya kepada mereka, dalilnya ada atau tidak tahlilan itu? Di zaman Nabi SAW, yang pertama meninggal, ya, yang beriman pertama kali kepada Nabi siapa? Yang beriman kepada Nabi pertama kali siapa? Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha wa ardhaha, istri Nabi, yang Nabi paling cintai dari semua istrinya. Meninggal dunia, Nabi ngadakan tahlilan dulu. Anaknya Nabi meninggal, Nabi masih hidup, semua anaknya meninggal kecuali satu yang masih hidup sampai 6 bulan sudah wafatnya Nabi, yaitu Fatimah. Semua anak Nabi itu meninggal ketika Nabi masih hidup. Nabi nggak mengadakan tahlilan buat anaknya. Sahabat Nabi yang setia dengan Nabi meninggal, Nabi masih hidup, seperti Hamzah, Sayyidus Syuhada, Ja'far bin Abi Thalib, dan yang lainnya radhiyallahu anhum. Nabi nggak mengadakan tahlilan. Maka dalilnya mana? Kemudian ketika Nabi meninggal, ada nggak sahabat mengadakan tahlilan buat Nabi 7 hari, 40 hari, 100 hari, 1000 hari? Nggak ada. Atau ada pendapat dari Imam Syafi'i, tanya, di mana Imam Syafi'i mengatakan demikian? Jadi ini perbuatan yang diada-adakan, nggak ada dalilnya, nggak ada hujahnya, nggak ada. Orang adakan tahlilan niatnya apa? Ibadah, mendapatkan pahala, dapat ganjaran supaya dapat menghapuskan dosa orang yang mati. Ya bisa kita cari. Menanggapi Ustadz Wahabi Salafi yang mempermasalahkan tahlilan yang ada di Indonesia, khususnya yang dilakukan oleh Nahdliyin. Beliau mengatakan tahlil itu dalilnya apa? Rasulullah ketika istrinya wafat, Siti Khadijah, tidak ada hadis yang mengatakan Nabi Muhammad tahlilan. Sahabat wafat, tidak ada Rasulullah mentahlili. Ketika Rasulullah wafat, tidak ada dalil mengatakan sahabat tahlilan wafatnya Rasulullah. Mana dalilnya? Mana dalilnya? Jawabnya, sebelum saya menjawab, saya kembali akan balik bertanya. Terus, apakah ada dalil yang melarang tahlilan? Paham? Kalau kau menanyakan mana dalil tahlilan, saya tidak mengungkapkan dalilnya, tapi saya menanyakan mana dalil yang melarang tahlilan. Ya. Jadi jangan hanya dengan tekstual hadis atau ayat Quran, juga harus dengan kontekstual, sehingga nanti kita bisa menarik benang merah dengan dalil-dalil namanya usul, kaidah fikih. Ini. Jadi ada mudalil liman isyai' huwa dalil li jawazi. Tidak adanya dalil yang sharih yang mencegah sesuatu itu adalah dalil juga terhadap diperbolehkannya sesuatu tersebut. Paham? Apa-apa? Ada mudalil liman isyai' huwa dalil li jawazihi. Tidak adanya dalil yang sharih yang mencegah sesuatu, itu adalah dalil tersirat, dalil konteks dibolehkannya sesuatu tersebut. Dalil tahlilan tidak ada, tapi juga dalil yang melarang tidak ada. Berarti tahlilan hukumnya boleh. Kalau kita mau mencari dalil, banyak wong tahlil itu. Baca kalimat tauhid, baca la ilaha illallah, di dalamnya banyak kalimat-kalimat thayyibah. Abdul zikri la ilaha illallah. Ya boleh toh. Kita menggunakan dalil loh, itu kan bid'ah. Masya Allah, bid'ah itu kalau untuk kebaikan oleh Kanjeng Nabi disuruh. Ya. Kanjeng Nabi ngongkon malahan, man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah. Barang siapa yang memproduk
Barang siapa yang mengawali satu kebaikan, maka dia mendapatkan pahala kebaikan itu dan pahala orang yang mengikuti kebaikan-kebaikan yang dia awali sampai kiamat. Ini adalah dalil bahwa modifikasi dakwah, mengawali satu kebaikan yang nanti bisa didakwahkan ke masyarakat, kalau memang baik, diperbolehkan, bahkan disuruh oleh Kanjeng Nabi. Apa? Mansana sunatan hasanatan. Barang siapa yang memproduk kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala kebaikan itu. Wah, napa? Falahu ajruha wa ajru man amila bi ilmin kamal. Dia mendapat pahala dan pahala orang yang mengikutinya. Ini juga dalil bahwa produk-produk untuk modifikasi dakwah itu boleh. Apa lantas semuanya harus didalili? Kan enggak. Apakah semuanya harus ada dalil? Tidak. Ini yang buat syuting saya ini HP. Apakah ada dalilnya HP? Enggak. Berarti syutingan BHP enggak ada dalilnya. Buah air. Dia yang bikin rekaman pakai mikrofon. Apakah ada dalilnya rekaman pakai mikrofon? Enggak ada. Ya janganlah semuanya harus dalil. Paham ya? Jadi kalau kebaikan dan itu nanti diikuti masyarakat, menjadikan masyarakat, loh di situ kan ada makan-makan, sedekah untuk mayit, semuanya ulama sepakat sedekah untuk mayit hukumnya boleh bahkan sampai ke mayit. Kumpul-kumpul yang dilarang oleh sahabat, kumpul-kumpul yang dilarang oleh sahabat itu perkumpulan jahiliyah, jangan disamakan dengan perkumpulan kita. Perkumpulan jahiliyah itu dengan minum-minum, dengan mabuk-mabuk. Setelah ada orang mati datang semua minum-minum, mabuk-mabuk. Yang punya tempat yang apa istilah sahibul musibah disuruh masak untuk makan-makan. Kalau kita kan tidak. Datang untuk membacakan doa-doa, datang untuk memberi bantuan doa. Terus yang kepaten sahibul musibah itu memang ikhlas menyiapkan, tidak diminta oleh yang datang, memang sudah menyiapkan untuk sedekah. Kumpul-kumpul yang dikatakan niyahah itu jangan disamakan dengan jahiliyah. Itu kumpulan jahiliyah disamakan dengan kita, juga keliru juga. Tidak semuanya kebaikan harus ada dalil di zaman Rasulullah, karena Rasulullah menyuruh bikin produk-produk kebaikan. Kalau semua harus ada dalil, loh, kajian-kajian kitab ini semuanya tidak di zaman Rasulullah. Al-Quran ini dibikin 30 juz, ini tidak ada zaman Rasulullah. Zaman Rasulullah, zaman sahabat tidak ada. Ini sudah era Utsman bin Affan. Kajian-kajian ilmu tajwid tidak ada. Ilmu tajwid itu bahkan sudah di eranya tabi'in. Al-Quran diberi harokat, diberi titik, ini sudah zaman Abul Aswad Ad-Du'ali, tabi'in. Tidak ada zaman Rasulullah, tidak ada zaman sahabat. Jadi dalilnya adalah apa tadi? Man sana sunatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha wa man sana sunatan sayyi'atan falahu wizruha wa wizru man amila biha. Barang siapa yang mengawali kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala dari kebaikan yang diawali dan pahalanya orang-orang yang mengikutinya sampai hari kiamat. Barang siapa yang memproduk kejahatan, maka dia akan mendapatkan dosa dari kejahatan yang dia lakukan dan dosa orang-orang yang mengikutinya sampai hari kiamat. Jadi tahlilan itu pada dasarnya boleh, karena di situ ada kalimat-kalimat thayyibah yang dibaca, di situ ada kumpul-kumpul silaturahim, di situ ada mendoakan mayit, di situ ada takziah yang disyariatkan, di situ ada sedekah yang memang disengaja untuk mayit, maka menjadi hasanah, menjadi baik. Lagian kita tidak mewajibkan. Ini apa dipahami? Kita tidak mewajibkan tahlilan kono, tidak tahlilan kono. Kalau mau nggih monggo, tidak mau juga tidak apa-apa. Wong yang tahlilan kami, orang-orang NU. Kok sampean yang tidak tahlilan ribet karepe dhewe iku lho. Heran saya dengan teman-teman Wahabi itu. Ya, mohon maaf. Jadi jangan bingung. Ini santri-santri syutingan enggak? Santri-santri harus cerdas. Sampean nanti di eramu akan lebih banyak
garapan-garapan untuk mengawal Islam Ahlussunnah wal Jamaah yang sudah berkembang di Nusantara. Mudah-mudahan semuanya menjadi orang yang manfaat, dan mudah-mudahan kajian ini sedikit membuka wacana biar orang-orang yang tahlil yang penting ikhlas, memang disiapkan untuk sedekah mayit, itu ada dalilnya. Dan sampai takziah kumpul-kumpul juga boleh, jangan disamakan kumpul-kumpulnya orang jahiliyah, kumpul-kumpul tidak ada acara, kumpul-kumpul hanya mabuk-mabuk, jangan disamakan dengan kumpul-kumpulnya kita orang NU yang di situ baca silaturahim. Kumpul-kumpulnya pakaiannya baik, kalau dulu kumpulnya apa kita tidak tahu. Mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.